Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi karunia sehat, sehingga kita bisa dapat berkarya sampai dengan hari ini. Perkenalkan, nama saya Mega Arum, SEMAK. Saya adalah dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Saya mengajar di jurusan akuntansi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu teori akuntansi. Teori akuntansi adalah mata kuliah yang wajib yang didapatkan pada semester 7. Teori akuntansi berjumlah 3 SKS. Pada kesempatan pembelajaran ini, saya menggunakan metode hybrid, di mana 50% pertemuan dilakukan secara daring dan 50% pertemuan dilakukan secara luring. Pada awal perkuliahan, biasanya saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Saya akan menjelaskan secara garis besar tentang mata kuliah teori akuntansi sesuai dengan RPS yang saya buat. Media pembelajaran akan disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Untuk satu kali pertemuan, saya akan menambahkan media pembelajaran berupa PowerPoint. Jika dirasakan perlu, saya akan menambahkan video YouTube sehingga mahasiswa akan dapat memahami lebih mendalam mengenai materi-materi yang akan saya sampaikan. Saya menyediakan modul di mana modul ini berisi tentang materi-materi yang disampaikan untuk satu semester. Dan proses pembelajaran, saya juga melibatkan beberapa aplikasi penunjang untuk mendukung sistem pembelajaran yang akan saya sampaikan. Aplikasi yang pertama adalah WhatsApp, di mana alat bantu WhatsApp ini menjadi media yang dapat membantu mahasiswa untuk sharing dan bertanya mengenai materi pembelajaran yang saya sampaikan. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi Zoom, di mana aplikasi Zoom ini membantu proses pembelajaran yang saya lakukan secara online. Yang ketiga adalah media yang saya gunakan, yaitu adalah media Google Classroom. Media Google Classroom ini biasanya digunakan ketika mahasiswa diberikan tugas, di mana proses pengumpulannya adalah menggunakan media Google Classroom. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong mahasiswa untuk dapat lebih semangat belajar. Pencapaian dalam pembelajaran teori akuntansi yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis tataran kerangka konseptual akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan masalah akuntansi dan solusi praktek akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjang sikap integritas dalam penyajian laporan keuangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan pendekatan atau metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan proses penyusunan standar akuntansi dan dewan pembuatan standar akuntansi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan kerangka konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep definisi, pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan aktiva, hutang, modal, pendapatan, penghasilan, beban, rugi, dan gain. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan yang berkaitan dengan akuntansi untuk perubahan harga. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mendeskripsikan mengenai mata kuliah teori akuntansi, yaitu mata kuliah yang menyajikan kerangka konseptual akuntansi dan hal-hal yang mendasari praktek akuntansi yang ada sekarang, serta alternatif dari praktek lainnya. Sejarah perkembangan standar dan kelembagaan akuntansi baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat merupakan negara kiblat akuntansi sampai dengan saat ini. Selain itu, mahasiswa juga akan diajak untuk mengkaji asumsi-asumsi dan konsep-konsep yang mendasari praktek akuntansi yang ada, serta kerangka konseptual dalam penyajian
pelaporan informasi keuangan yang dibahas secara mendalam. Lalu untuk materi pembelajaran 1 semester yang akan saya berikan kepada mahasiswa, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan. Yang kedua, sejarah akuntansi dan badan-badan pembuat standar akuntansi. Yang ketiga, penghantar teori akuntansi. Yang keempat, struktur teori akuntansi. Yang kelima adalah kerangka konseptual dan penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, laporan keuangan comprehensive income. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan, konsep-konsep aktiva. Yang ke-9, konsep hutang dan ekuitas. Yang ke-10, konsep pendapatan. Yang ke-11, konsep laba. Yang ke-12, positif accounting. Yang ke-13, akuntansi perubahan harga. Yang ke-14, akuntansi ilmu dengan paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah ya untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, elemen struktur teori akuntansi sendiri itu ada 5. Yang pertama ya, kita bahas dulu yang pertama, yaitu rumusan tentang tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan itu merupakan dasar dari struktur teori akuntansi. Nah, tujuan laporan keuangan itu menyediakan suatu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan itu bisa dipahami oleh penggunanya. Penggunanya itu macam-macam ya. Ada dari pihak intern perusahaan ataupun pihak ekstern perusahaan. Ya. Lalu yang kedua adalah postulat akuntansi. Postulat akuntansi itu adalah suatu pernyataan sesuai atau tidak dengan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Ya. Lalu yang ketiga adalah konsep dari teoritis akuntansi, yaitu untuk membuktikan kebenaran dari aksioma yang sudah diterima secara umum. Jadi apakah sesuai tidak isi laporan keuangan dengan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Baik, dilanjut ya. Yang keempat, struktur teori akuntansi, yaitu yang keempat prinsip dasar akuntansi, yaitu sifat-sifat dasar dari akuntansi itu sendiri. Nah, mengenai output dari laporan keuangan yang disajikan itu dijabarkan satu persatu. Apakah sesuai tidak dengan tujuan laporan keuangan, sesuai tidak dengan postulat akuntansinya, dan konsep teoritis akuntansinya. Jadi dicek kesesuaiannya. Ya. Yang kelima yaitu standar akuntansi. Standar akuntansi ini lebih ke peraturan-peraturan yang sifatnya secara khusus. Nah, biasanya itu dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi, di mana prinsip dasar akuntansi itu mengatur mengenai standar perlakuan pencatatan dan pelaporan terhadap semua transaksi-transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ya. Nah, baik, materi selanjutnya. Nah, untuk postulat akuntansi sendiri itu adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut atau aksioma. Nah, pernyataan ini biasanya diterima secara umum berdasarkan atas kesesuaian antara isi dengan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri, di mana isinya itu menggambarkan mengenai cangkupan yang lebih luas, yaitu mencangkup ekonomi, politik, hukum. Ya, untuk postulat akuntansi sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu postulat entity dan postulat going concern.
Untuk postulat entity sendiri, yaitu akuntansi yang mencatat hasil kegiatan operasi dari suatu entity yang terpisah dan bisa dibedakan dari pemiliknya. Nah, konsep ini menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Ya, jadi bisa dipisahkan dengan kepentingan dari pemiliknya. Nah, yang kedua adalah postulat going concern. Nah, postulat ini menganggap bahwa perusahaan ini akan terus melaksanakan kegiatan operasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jadinya berpikiran kalau perusahaan ini akan beroperasi untuk jangka waktu yang sangat lama. Jadi memang kelangsungan dari perusahaan ini benar-benar sangat diperhatikan, ya. Nah, untuk postulat ini, mereka ini membenarkan penilaian terhadap aset secara historical cost atau book value. Nah, ini asumsinya bahwa nilai dan harga yang tercantum dalam laporan keuangan adalah bukan nilai yang terjadi apabila perusahaan itu dilikuidasi atau perusahaan itu dibubarkan. Nah, untuk postulat going concern ini, nah mereka itu membenarkan bahwa metode alokasi akuntansi itu terhadap penyusutan dan amortisasi selama masa penggunaan dan selama perusahaan itu berjalan. Jadi mereka mendukung ya sistem amortisasi dan penyusutan. Okay. Untuk konsep teoritis sendiri, konsep teoritis itu adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar akuntansi. Nah, prinsip dasar akuntansi, teman-teman, di penghantar akuntansi kemarin sempat dibahas mengenai prinsip dasar itu kan hal-hal yang memang sudah ada di standar atau konsep teoritis dari akuntansi itu sendiri ya. Nah, di mana biasanya untuk prinsip dasar akuntansi ini menggunakan asumsi dasar, yaitu dasar akrual, artinya menyusun laporan keuangan dengan melakukan pengakuan transaksi yang didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. Jadi itu namanya dasar akrual, gitu ya. Atau bisa juga prinsip dasar akuntansi dengan melakukan kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan itu didasarkan pada asumsi bahwa entity yang dimaksud itu akan terus menjalankan usahanya dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud atau tidak ada rencana untuk melakukan likuidasi. Ya, itu adalah prinsip dasar dari akuntansi. Nah, lalu yang terakhir kita membahas mengenai standar akuntansi. Standar akuntansi sendiri adalah aturan yang lebih spesifik yang diturunkan dari prinsip akuntansi untuk melakukan transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapkan oleh entitas akuntansi. Ya, standar akuntansi itu biasanya membantu akuntan-akuntan yang ada di Indonesia untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip yang konsisten itu. Prinsip konsisten tapi ditetapkan pada perusahaan yang berbeda. Standar akuntansi yang disusun oleh profesi-profesi akuntan ini bisa dianggap sebagai cerminan dari posisi profesi akuntan, sehingga profesi akuntan dapat diterima secara umum. Ya, untuk penyusunan standar akuntansi di Indonesia sendiri itu kita ada lembaga yang biasanya lebih ke melihat standar akuntansi sesuai tidak dengan PSAK yang berlaku. Itu ada IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, mereka tuh di Indonesia yang masih posisi pertama itu masih dipegang IAI, mereka akan membuat satu standar yang baik yang cocok untuk diterapkan di Indonesia itu seperti apa gitu.
beda negara pasti beda kebijakannya. Tidak bisa disamakan Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Amerika. Karena Indonesia punya strukturnya sendiri, punya kebijakannya sendiri. Kebijakan itu bisa meliputi walaupun kita standar akuntansi, tapi harus melihat dari kebijakan dari politiknya, ekonominya, sosial budayanya, lingkungannya. Jadi itu benar-benar mempengaruhi ya kebijakan-kebijakan seperti itu. Oke, teman-teman semua, dari materi yang tadi saya jabarkan, ada tidak yang mau ditanyakan? Rara mau nanya, Bu. Ya, siapa yang mau nanya? Rara. Oh, Rara. Iya, Mbak Rara, gimana? Tadi kan kalau nggak salah di slide 7 atau 8 gitu, Bu. Ibu kan ngejelasin tentang postulat accounting periode. Itu gimana itu, Bu? Oh, postulat accounting period. Ya. Yang postulat ini ya. Jadi postulat itu pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma. Iya, ini ya. Jadi Rara mau postulat itu seperti apa sih? Nah, kalau untuk akuntansi sendiri, akuntansi kan cenderung memberikan suatu informasi ya. Informasi ini dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dari dalam perusahaan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, informasi ini dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu. Biasanya aktivitas perusahaan itu bisa dibagi. Biasanya kalau misalkan perusahaan itu biasanya kan membutuhkan satu hal yang membutuhkan kayak apa, menganggap bahwa perusahaan ini nih sesuai tidak dengan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan sudah sesuai dengan tujuan laporan keuangan, itu tidak memerlukan yang namanya pembuktian lagi. Jadi semua yang disajikan itu sudah sesuai dengan PSAK, sesuai dengan standar. Itu yang dinamakan dengan postulat akuntansi. Gitu maksudnya Mbak Rara. Oh gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Lala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya. Iya, boleh. Silakan Mbak Ira. Saya Ira, Bu. Iya, Mbak Ira. Gimana Mbak Ira? Sebenarnya dalam akuntansi itu ada nggak sih, Bu, perbedaan antara konsep pelaporan modal antara entity teori dan proprietary teori, Bu? Oh gitu. Oke. Makasih ya Mbak Ira ya pertanyaannya. Jadi konsep pelaporan modal ya, perbedaan ya, berarti lebih ke perbedaan perlaporan modalnya dari entity teori dengan proprietary teori ya. Kalau menurut entity teori, entity itu kan dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal, atau bisa dibilang dengan pihak-pihak yang pihak yang bukan pemiliknya secara langsung. Nah, kalau untuk proprietary teori itu entity itu dianggap sebagai agen atau perwakilan dari suatu perusahaan. Jadi ada orang yang ditunjuk secara langsung untuk memberikan penjelasan kepada pihak lain, atau pihak di sini adalah biasanya adalah pemilik perusahaan mengenai posisi modal di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau proprietary lebih kecenderungan dia harus entity yang ditunjuk oleh perusahaan ini untuk menjelaskan bagaimana posisi modal kepada pemilik perusahaan. Tapi kalau entity teori itu lebih dibedakan antara entity atau modal pemilik perusahaan dengan modal dari investor.
Itu Mbak Ira. Mbak Ira bisa dimengerti? Siap, bisa Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ira. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Rizky mau nanya, Bu. Oke, Mas Rizky gimana? Rizky kan pernah ya, Bu, ya, sepintas pernah mendengar dengan kata PSAK, IFRS, dan SAK etap. Itu tuh maksudnya gimana sih, Bu? Tolong minta penjelasannya. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Rizky. Oke. Mas Rizky pernah dengar PSAK, IFRS, SAK etap gitu ya. Jadi itu sebenarnya sama-sama standar laporan keuangan, hanya saja dibedakan siapa penggunanya gitu. Untuk SAK etap sendiri nih, kita bahas SAK etap dulu ya. SAK etap itu lebih sederhana dibandingkan PSAK atau IFRS. Kenapa dibilang lebih sederhana? Karena pengguna SAK etap adalah perusahaan-perusahaan dengan skala UMKM biasanya. Mereka kategorinya adalah perusahaan-perusahaan menengah dengan nilai pendapatan mungkin tidak lebih dari 4,8 miliar gitu ya. Jadi mereka kategorinya adalah perusahaan UMKM. Nah, standar pelaporannya pun masih sederhana. Artinya tidak terlalu banyak akun yang digunakan gitu. Kalau untuk SAK etap ya. Dan SAK etap ini biasanya cenderungnya menggunakan basic stewardship, yaitu pertanggungjawab pengelolaannya hanya kepada pemilik saja karena tidak melibatkan stakeholder dari luar. Jadinya dia contohnya ada perusahaan-perusahaan PT, CV yang bukan TBK ya. Artinya dia tidak menjual atau tidak mempublish sahamnya kepada pihak eksternal. Itu untuk perusahaan yang menggunakan standar SAK etap. Untuk yang PSAK sendiri adalah perusahaan-perusahaan dengan nilai yang sudah lebih besar dibandingkan UMKM. Perusahaan PT kecenderungannya adalah publik atau perusahaan TBK dengan pendapatan yang pasti sudah di atas 4,8 M untuk satu per bulannya. Jadi nilainya sudah sangat besar. Dan pembuatan laporan keuangannya itu sendiri harus sudah disesuaikan dengan PSAK gitu. Jadi akun-akunnya sudah banyak, sudah bervariasi, dan biasanya untuk perusahaan dengan menggunakan PSAK ini sudah harus ketika dipublish sudah harus bantuan dari pihak eksternal, yaitu berupa audit eksternal. Jadi sudah harus diaudit dulu untuk menilai keabsahan dari laporan keuangan itu sendiri. Kalau IFRS-nya itu dikonversi dari PSAK ke IFRS. Kenapa harus digituin? Karena biasanya perusahaan ini punya anak perusahaan atau perusahaan induk yang berada di luar Indonesia dengan menggunakan standar moneter yang berbeda. Kalau di Indonesia kan di rupiah, kalau sudah masuk luar negeri kan standar moneternya beda. Bisa menggunakan dolar, yen, atau dolar Singapura, itu macam-macam. Jadi laporannya harus dikonversi ke IFRS. Gitu maksudnya Mas Rizky. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, berarti saya anggap teman-teman paham ya tadi yang sudah sampaikan, saya paparkan per slide-nya. Ya. Ya, Oke, Bu. teman-teman semua. Di akhir kata, saya mohon maaf kalau memang ada kata atau bahasa saya yang menyinggung perasaan. Oke, teman-teman, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman, di masih di hari yang sama dan jam yang sama ya. Oke, teman-teman semua, saya izin pamit, saya mohon maaf. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu adalah salah satu cuplikan kegiatan saya mengajar secara online.
untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam pemaparan saya ada kalimat saya yang tidak baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya Mega Arum, SIMAK, izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.